Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayulin Trisinta, NPM 191303-2008. Saya dari kelas B PPKN 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita simak slide selanjutnya. Nah, sistem ketatanegaraan sesudah amandemen. Di Indonesia itu, sistem ketatanegaraan itu ada sesudah dan ada yang sebelum. Tapi di video kali ini aku akan membahas tentang sistem ketatanegaraan sesudah amandemen. Kira-kira teman-teman sudah ada yang tahu belum tentang sistem ketatanegaraan sesudah amandemen? Kalau belum tahu, mari simak videonya. Sistem ketatanegaraan sesudah amandemen Undang-Undang 1945 salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap Undang-Undang 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002. Reformasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia ini dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian dengan kondisi negara dan masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya amandemen Undang-Undang 1945 ini sebagai dasar hukum negara Indonesia yang lebih menyerap kebutuhan rakyat sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena Undang-Undang 1945 setelah amandemen dianggap lebih demokratis bila dibandingkan dengan Undang-Undang 1945 yang sebelumnya. Kemudian, teman-teman sudah ada tahun belum? Apa sih latar belakang pelaksanaan Undang-Undang 1945 ini? Nah, yang pertama, latar belakangnya itu Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya check and balance pada institusi-institusi ketatanegaraan. Latar belakang yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. Sistem yang dianut oleh Undang-Undang 1945 adalah eksekutif happy, yaitu kekuasaan dominan berada di tangan presiden, dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim, disebut dengan hak prerogatif. Antara lain, memberi garansi, amnesti, aborsi, dan rehabilitasi, dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga, yakni Undang-Undang 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas dan fleksibel, sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran atau multinafsir. Misalnya pada pasal 7 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Alasan yang keempat atau latar belakang yang keempat, Undang-Undang 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal penting. Dengan undang-undang, presiden juga memegang kekuasaan legislatif, sehingga presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendak dalam Undang-Undang Dasar. Nah, hal ini terjadi pada pemerintahan Soeharto, di mana pemerintahan Soeharto ini dikenal dengan pemerintahan otoriter. Selanjutnya, amandemen terhadap Undang-Undang 1945 dilaksanakan dengan beberapa kesepakatan dari panitia ad hoc. Nah, Undang-Undang Amandemen 1945 ini sebelum adanya pengesahan itu ada kesepakatan terdahulu dari panitia ad hoc.
Nah, lalu bagaimana sih dan apa saja sih kesepakatan yang terjadi dari panitia ad hoc ini? Kesepakatan yang pertama yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 1945, sistematikanya, aspek kesejahteraannya, dan orisinalitasnya. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kesepakatan yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang 1945 ditiadakan, serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Alasan yang keempat, perubahan dilakukan dengan secara adendum. Selanjutnya, slide terakhir, perubahan pada sistem pemerintahan setelah amandemen dilakukan juga terlihat jelas pada kekuasaan MPR, di mana sebelumnya MPR ini memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dirubah menjadi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945. Undang-undang amandemen ini juga mencabut kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar dari tangan presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang tersebut kepada DPR, sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi checks and balance antara presiden dan DPR. Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Setelah pelaksanaan amandemen, Presiden tetap memegang hak veto secara absolut untuk menolak segala rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR pada tahap pembahasan. Hal ini bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Nah, itu saja ya video pembelajaran yang dibuat oleh saya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video tersebut, sepenuhnya itu adalah kesalahan saya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat dan kalian suka. Dadah!